Kembali bertemu dengan saya Ibu Agnes Srimoni Ginting dalam mata pelajaran matematika. Nah, minggu lalu kita sudah bahas mengenai perkalian matriks. Ibu harap kalian masih ingat mengenai pelajarannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai determinan matriks. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa itu determinan. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari elemen-elemen suatu matriks. Nah, determinan ini hanya berlaku untuk matriks persegi, di mana jumlah baris dan kolomnya sama. Perhatikan, kita misalkan suatu matriks A yang beranggotakan A, B, C, D. Nah, untuk mencari determinannya, sebelumnya kita buat dulu. Ini adalah bagian dari diagonal utama. Sedangkan yang ini dinamakan diagonal samping. Nah, biasanya determinan itu kita notasikan sebagai, bisa kita tulis determinan A, atau bisa juga kita buat tanda kayak tanda nilai mutlak ya. Tapi pada pelajaran ini kita baca sebagai determinan, atau bisa juga kita tulis determinan A, B, C, D. Nah, paham ya mengenai notasinya? Nah, cara mencarinya bagaimana, Bu? Gampang. Misalkan determinan A-nya tadi adalah A, B, C, D. Nah, cara mencarinya, kita kalikan diagonal utamanya. Lalu kita kurangkan dengan hasil perkalian dari diagonal samping. Sehingga determinan A sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Nah, ini adalah rumus dari determinannya. Gampang kan? Nah, contoh. Diketahui matriks A 4, 3, 1, 2. Matriks B-nya 5, 4, 2, 3. Lalu matriks C negatif 4, negatif 1, 2, 3. Dan matriks D-nya 2, 1, 3, 2. Nah, di sini kalian disuruh untuk menentukan determinannya. Caranya, perhatikan. Untuk yang A, matriks A 4, 3, 1, 2. Maka determinannya, ingat enak, kita kalikan dulu bagian diagonal utamanya. Ini bagian diagonal utamanya. Nih, berarti 4 dikali 2. Lalu kita kurangkan dengan hasil perkalian diagonal samping. Nih, 3 dikali 1. Sama dengan 4 dikali 2, 8, dikurang 3 dikali 1 sama dengan 3. Berarti 8 dikurang 3, 5. Nah, ini adalah determinannya. Sekarang untuk yang B, matriks B 5, 4, 2, 3. Maka determinan B-nya, nah langsung saja dikalikan. 5 dikali 3 dikurang 4 dikali
2. 5 kali 3, 15. 15 dikurang 4 kali 2 itu 8. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Nah, gampang ya nak ya untuk determinannya. Nah, tugasmu melanjutkan bagian C dan D. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai sifat-sifat determinan matriks ordo 2 kali 2. Nah, yang pertama sifatnya yaitu determinan A transpos sama dengan determinan A. Yang kedua, determinan K dikali A sama dengan K kuadrat dikali determinan A. Yang ketiga, determinan A dikali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Langsung saja kita bahas contohnya. Diketahui matriks A yang beranggotakan 3, 4, 1, 2. Nah, kita akan buktikan sifat yang pertama. Ini kita cari dulu determinannya. Caranya sama seperti yang tadi, diagonal utamanya kita kalikan. 3 dikali 2 dikurang 4 dikali 1 sama dengan 3 kali 2, 6. 4 dikali 1, 4. 6 dikurang 4, hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita mau buat A transposnya. Masih ingat ya, transpos itu yang baris kita ubah jadi kolom atau sebaliknya, kolom jadi baris. Nah, matriks A-nya tadi kan 3, 4, 1, 2. Maka baris pertama kita tulis menjadi kolom. Sehingga A transposnya 3, 4, 1, 2. Nah, ini determinannya 3 dikali 2 dikurang 1 dikali 4 sama dengan 6 dikurang 4, yaitu 2. Nah, perhatikan, sama ya, determinan A dengan determinan A transpos sama-sama 2, sehingga sifat yang pertama ini benar. Nah, sekarang yang kedua, kita misalkan dia 2A, artinya matriks A-nya dikalikan dengan 2, yaitu ini bilangan skalar ya nak ya. Berarti 2 dikali matriks A. Matriks A-nya tadi apa? Ini 3, 1, 4, 2. Nah, kita kalikan satu per satu ke elemennya. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 2, 4. Nah, sehingga dari sini kita perolehlah determinan dari 2A, yaitu 6 dikali 4 dikurang 2 dikali 8. 6 dikali 4, 24 dikurang 2 dikali 8, 16. 24 dikurang 16 sama dengan 8. Nah, bagaimana kalau dia 3A? Berarti 3 dikali matriks 3, 1, 4, 2. Sama seperti tadi, langsung kalikan aja. 3 kali 3, 9. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 4, 12, 3 dikali 2, 6. Sehingga kita peroleh determinan dari 3A, langsung 9 dikali 6 dikurang 3 dikali 12. Nah, 9 dikali 6, 54, 3 dikali 12, 36. Sehingga 54 dikurang 16 sama dengan 18. Nah, dari kedua contoh ini kita buktikan, benarkah dia determinan KA sama dengan K kuadrat dikali determinan A? Ya. Nah, kalau determinan 2A tadi kita peroleh 8. Determinan 3A kita peroleh 18. Nah, dari sini kan dapat kita lihat bahwa bilangan skalarnya ini
bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Kita buktikan untuk yang pertama ya. Nih, untuk yang pertama berarti 2A sama dengan K kuadrat dikali determinan A. Maka ini 2 kuadrat dikali determinan A-nya tadi berapa? Nih ya, 2 dikali 2 sama dengan 2 kuadrat 4, 4 dikali 2 8. Nah, kalau yang 3A berarti 3 kuadrat dikali determinan A. Determinan A-nya tadi 2. 3 kuadrat 9, 9 dikali 2 18. Maka sifat yang kedua juga terbukti, yaitu determinan K kali A sama dengan K kuadrat dikali determinan A. Nah, kalau yang 3 gimana, Bu? Gampang aja. Nah, contoh untuk sifat yang ketiga, diketahui matriks A-nya 3, 4, 1, 2. Matriks B-nya 2, 1, 5, 4. Nah, kita cari dulu untuk masing-masing determinan. Maka ini determinan A-nya 3 dikali 2 dikurang 4 dikali 1 sama dengan 6 dikurang 4, yaitu 2. Nah, kalau matriks B-nya, maka determinan B sama dengan 2 dikali 4 dikurang 1 dikali 5. Berarti 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, sifat yang ketiga apa? Determinan A dikali B. Nah, perkalian ya nak, masih ingat ya minggu lalu? Maka kita cari dulu hasil perkaliannya. Berarti matriks A-nya 3, 4, 1, 2 dikali 2, 1, 5, 4. Ingat perkalian matriks, setiap baris dikalikan dengan setiap kolom pada matriks yang B. Elemen-elemennya kita kalikan, lalu kita jumlahkan ya. 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 5. 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 5. Sekarang baris 1 dengan yang kolom kedua. 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 4. Nah, lanjut ke baris yang kedua. 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 5. Terakhir, 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 4. Sama dengan, langsung saja, 3 kali 2 ditambah 4 kali 5. Berarti berapa? 26. 3 kali 1 ditambah 4 kali 4. Ya, 19. 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 5. Berarti 12. Terakhir, 1 kali 1 ditambah 2 dikali 4, yaitu 9. Nah, determinannya ini kita cari. Caranya sama aja. Berarti diagonal utamanya dikalikan elemennya. 26 dikali 9 dikurang. Sekarang diagonal samping. 19 dikali 12, sehingga hasilnya 354 dikurang 228 sama dengan 6. Nah, sifat ketiganya perhatikan, determinan A dikali B berapa? 6. Itu akan sama dengan determinan A dikali determinan B. Tadi kan udah kita cari masing-masing determinannya. Berarti ini ya. Determinan A dikali determinan B. Determinan A-nya 2. Determinan B-nya 3. Sehingga 2 dikali 3 sama dengan 6. Sama kan? Nah, sehingga sifat yang ketiga terbukti benar. Paham ya nak mengenai sifat-sifatnya? Nah, dari penjelasan ibu tadi, ibu kasih kalian sebuah latihan di mana diketahui matriks A-nya 8, 2, 3, 1 dan determinan B-nya sama dengan 4. Nah, kalian disuruh menentukan
Determinan A transpos, determinan B transpos, determinan 2A, determinan A dikali B, dan determinan A dikali B transpos. Kerjakan sesuai dengan sifat-sifatnya tadi. Paham ya anak ya? Nah, demikian penjelasan Ibu pada pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.